Mari mengenal alat transportasi umum. Apa saja yang merupakan alat transportasi umum? Yang ke-1, angkutan kota. Kedua, bis. Ketiga, pesawat terbang. Keempat, kapal laut. Kelima, kereta api, dan lain-lain. Apakah bisa menyebutkan alat transportasi umum lainnya? Mari kita menggambar salah satu dari alat transportasi umum tersebut menggunakan program Microsoft Paint. Gambar yang akan kita buat adalah gambar bis. Silakan dilihat cara membuatkan gambarnya. Sebelum membuat gambar bis, kita buat garis tepi dulu. Pilih rectangle. Size pilih yang kedua. Gunakan warna hitam. Kemudian buatkan garis tepi dulu. Jika garis tepi sudah dibuat, sekarang kita akan mulai membuatkan gambar bis. Untuk membuatkan bis, kita gunakan rounded rectangle, yaitu bentuk persegi dengan ujung tidak lancip. Diklik. Gunakan size yang kedua, pilih warna hitam untuk membuatkan garisnya. Buatkan persegi seperti berikut. Kemudian kita akan buat bentuk bagian depan terlebih dahulu. Untuk membentuk bagian depan, kita gunakan curve. Curve digunakan untuk membuatkan garis melengkung. Silakan klik curve-nya. Kita buatkan mulai dari bagian tengah. Dengan cara klik tahan. Kemudian buatkan garis agak miring. Lalu klik bagian tengahnya, tahan, kemudian tarik ke atas. Klik lagi, kemudian tarik ke atas. Untuk membuatkan garis melengkung, bisa dengan mengklik sebanyak 2 kali. Kemudian, buatkan garis lagi, agak miring, kemudian disambung dengan garis melengkung yang pertama yang tadi kita buat. Kemudian klik tengahnya, tahan, tarik agak melengkung sedikit, kemudian klik tahan lagi, kemudian tarik agak melengkung sedikit. Maka hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, masih dengan menggunakan curve, bagian bawahnya kita akan bentuk, klik tahan, kemudian sambungkan dengan garis paling bawah. Kemudian klik bagian tengahnya, tahan, kemudian tarik ke sebelah kiri seperti ini. Kita buatkan melengkungnya sebanyak 2 kali. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan hapus bagian yang tidak pentingnya dengan menggunakan rubber atau eraser. Silahkan diklik. Size-nya gunakan yang paling tebal agar menghapusnya lebih mudah. Cara menghapusnya yaitu arahkan mouse-nya kepada ujung seperti ini. Diarahkan dulu, jangan diklik. Kalau sudah tepat arahnya, barulah kemudian diklik. Kemudian bagian bawahnya juga diarahkan dulu mouse-nya sampai dengan tepat. Kalau sudah diklik, barulah kita hapus semuanya garis yang tidak kita perlukan. Cara menghapusnya seperti itu agar yang lainnya tidak terhapus.
Yang bawahnya juga sama, arahkan mouse-nya ke bagian sudutnya, kemudian diklik. Yang bawahnya, arahkan mouse-nya ke bagian sudutnya, kemudian diklik. Barulah semuanya dihapus bagian yang tidak kita butuhkan. Seperti ini. Kemudian kita gunakan garis lurus, yaitu line. Silahkan diklik line-nya. Buatkan garis seperti berikut ini. Lalu kita gunakan curve. Kemudian buatkan garis dengan bentuk seperti ini. Lalu bagian tengahnya ditarik ke atas agar garisnya melengkung. Buatkan bentuk melengkungnya sebanyak 2 kali seperti ini. Lalu bagian tengah-tengahnya masih dengan menggunakan curve. Kita harus mengira-ngira ya posisinya pada saat membuatkan garis. Kira-kira di sini, kemudian tarik dengan menyamping ya, seperti ini. Jadi garisnya miring. Kemudian kita buatkan melengkung garisnya seperti ini. Kita buatkan melengkungnya sebanyak 2 kali ya. Lalu kita buatkan kacanya. Masih dengan menggunakan curve. Kita tarik seperti ini. Kemudian tarik bagian tengahnya. Supaya agak melengkung sedikit. Maka kacanya sudah jadi. Sekarang kita buatkan bagian paling depannya. Pilih line untuk membuatkan garis lurus. Buatkan garis seperti ini. Kita buatkan 2 buah garis, tetapi garisnya agak turun ke bawah yang keduanya. Seperti ini. Kemudian pilih curve. Sambungkan bagian atasnya dengan menggunakan curve. Lalu tarik ke atas agar melengkung. Tarik sebanyak 2 kali agar melengkungnya sempurna. Bagian bawahnya juga kita sambungkan seperti ini. Kemudian tarik ke bawah bagian tengahnya sebanyak 2 kali. Pada saat menggunakan curve hanya bisa membuatkan lengkungan sebanyak 2 kali. Jika sudah jadi seperti ini, kita buatkan lampunya dengan menggunakan rounded rectangle. Silakan diklik. Kita buatkan lampunya dengan bentuk seperti ini. Masih dengan menggunakan curve. Kira-kira kita akan buatkan bentuk seperti ini. Garis agak miring. Kemudian kita buatkan melengkung sebanyak 2 kali. Buatkan melengkung, jangan terlalu banyak. Kira-kira seperti ini. Kita buatkan garis seperti ini. Masih dengan menggunakan curve. Kemudian buatkan melengkung seperti ini. Sebanyak 2 kali buatkan melengkungnya. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan bentuk bagian atas pada belakang bisnya. Dengan menggunakan curve, kita buatkan garis miring seperti ini. Lalu kita tarik bagian tengahnya ke atas sebanyak 2 kali.
Lalu kita hapus bagian yang tidak perlunya dengan menggunakan rubber atau eraser. Cara menghapusnya, arahkan pada ujung garis seperti ini. Kemudian diklik mouse-nya. Kemudian yang bagian sebelah kanannya, diklik bagian ujungnya terlebih dahulu. Barulah dihapus bagian garis yang tidak kita perlukan. Sekarang kita akan membuatkan bannya. Cara membuatkan bannya, pilih oval dulu. Ini bisa disebut oval atau elips jika menggunakan program yang seri lama. Kemudian kalau sudah mengklik ovalnya, kita buatkan bannya dengan bentuk lingkaran seperti ini ya. Tetapi kita harus mengukurnya apakah bannya pas atau tidak. Kalau misalkan menurut kita kurang pas, maka kita akan cocokkan dulu ya. Nah, apabila terlalu besar, kita kecilkan bannya. Kemudian kita paskan lagi. Masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Nah, kira-kira bannya sudah cukup seperti ini. Kita hanya mengepaskannya saja dulu ya. Kemudian kita pindahkan lagi ke tempat yang kosong. Jangan dulu membuatkan bannya di bagian bisnya, karena kita akan membuatkan bannya secara langsung dan tanpa harus menghapus garis-garis yang nanti menyatu dengan bannya. Setelah kita membuatkan bannya seperti ini, kita buatkan lagi lingkaran di bagian tengahnya. Nah, apabila ini susah untuk menggeser lingkaran pada bagian bannya, kita bisa dengan menggunakan keyboard. Pada keyboard ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Silahkan digeser-geser untuk mengepaskan posisi lingkaran supaya berada tepat di tengah-tengah. Kalau sudah tepat berada di tengah-tengah, silahkan klik sembarang. Kemudian kita akan beri warna dulu. Usahakan untuk membuatkan warna pada program Microsoft Paint jangan menggunakan warna hitam. Biasanya kalau misalkan menggunakan warna hitam, maka garisnya akan tercampur dengan warna hitam. Dan ketika kita akan merubah warna lain, ada kemungkinan nanti garisnya atau gambar yang kita buat akan menjadi terhapus ataupun hilang. Jadi kita buatkan warna pada bannya, yaitu warna abu. Kemudian menggunakan kaleng cat tumpah atau bisa disebut fill with color. Silahkan diklik, kemudian tumpahkan warna kepada bannya. Bagian tengahnya kita berikan warna abu muda. Jika bannya sudah jadi seperti ini, kita akan membuatkan bannya menjadi dua. Caranya yaitu dengan memilih select tool, tetapi perhatikan pada select ini ada tanda panah ke bawah. Silahkan diklik yang tanda panah ke bawahnya. Kita gunakan transparent selection. Tujuannya supaya pada saat menyeleksi tidak ada warna putih.
Sekarang kita select bannya seperti ini. Kita gandakan menjadi 2, pilih copy, kemudian pilih paste. Kemudian pindahkan bannya kepada bisnya seperti ini. Kemudian bahan satunya lagi masih menggunakan select, dipindahkan seperti ini. Ada bagian yang sekiranya harus kita hapus. Pilih rubber atau eraser, kita hapus di sini karena garisnya tidak kita butuhkan, maka kita menghapusnya. Sekarang kita buatkan pintu dan jendelanya. Kita buatkan pintu dulu dengan menggunakan rectangle. Diklik rectangle-nya, kemudian pilih warna hitam. Size-nya gunakan yang kedua. Kemudian kita buatkan pintunya seperti ini. Lalu kita gunakan line, kita bagi 2 pintunya seperti ini. Untuk membuatkan jendelanya, kita gunakan rounded rectangle, buatkan jendela seperti ini. Kemudian supaya kita tidak membuatkan jendela lagi dan ukurannya supaya sama, kita akan gandakan jendelanya dengan menggunakan select. Diklik select-nya, kemudian select jendelanya, kemudian pilih copy dan pilih paste. Simpan jendela yang kedua seperti ini di sebelahnya. Karena tadi kita sudah mengcopy, berarti kita tinggal pilih paste saja seperti ini. Kita susun jendelanya, paste lagi. Nah, karena jendelanya hanya cukup 4, maka kita akan rapihkan jendelanya. Tetapi kalau misalkan jendelanya cukup 5 atau cukup 6, bisa dilanjutkan sampai dengan penuh jendelanya. Kita akan susun jendelanya supaya rapi. Maka jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuatkan motifnya dengan menggunakan rectangle. Kita buatkan persegi seperti ini. Lalu bawahnya kita buatkan persegi lagi seperti ini. Kemudian kalau sudah jadi, kita tambahkan aksesorisnya. Pilih line. Kemudian kita buatkan garis seperti ini pada kacanya. Kita buatkan dengan menggunakan oval. Kita buatkan lingkaran kecil seperti ini di luar bisnya.
Lalu kita kopikan lingkaran kecil ini dengan menggunakan select terlebih dahulu. Lalu kita pilih copy, pilih paste. Kalau misalkan tidak bisa digeser dengan menggunakan mouse, maka kita bisa menggesernya dengan menggunakan keyboard seperti ini. Dengan cara memilih tanda panah ke kiri, ke atas, ke kanan, atau ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita select lingkaran yang satunya lagi, kita pasang di sini lingkarannya. Kalau sudah pilih rounded rectangle, kita akan buatkan kaca spionnya seperti ini. Kemudian pilih curve, kita buatkan bagian batangnya seperti ini, buatkan agak melengkung. Terakhir kita buatkan lampu belakangnya dengan menggunakan oval. Klik ovalnya, kemudian buatkan lingkaran seperti ini. Buatkan agak keluar ya, seperti ini. Lalu kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan dengan menggunakan rubber atau eraser. Silahkan diklik. Kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan. Maka gambar busnya jadi. Tinggal kita beri warna. Misalkan kita beri warna kuning. Kemudian untuk memberi warna, silahkan beri warna bebas. Maka busnya hasilnya seperti ini. Kita akan buatkan warna gradasi sedikit pada bagian atasnya. Pilih line. Kemudian kita pilih warna krem ya. Kemudian buatkan garis lurus seperti ini. Harus menempel garisnya supaya pada saat kita beri warna tidak tercampur dengan warna lainnya. Kita buatkan garis lagi kira-kira seperti ini. Kita sambungkan. Kemudian kita akan buatkan warna yang agak muda dari warna kuning. Kita pilih warna kuning dulu. Kemudian pilih edit color. Kemudian tanda panahnya kita naikkan sedikit seperti ini. Supaya kita mendapatkan kuning muda. Kalau sudah pilih OK. Kemudian pilih kaleng cat tumpah atau fill with color. Kemudian kita tumpahkan pada garisnya seperti ini. Garisnya juga kita tumpahkan cat. Atasnya juga. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kalau bisnya sudah jadi seperti ini, kita akan beri tulisan pada bagian warna abu ini. Yaitu dengan memilih teks,
Huruf A merupakan teks untuk membuatkan tulisan. Kemudian buatkan kotak seperti ini. Beri warna bebas. Di sini akan menggunakan warna biru tua. Kemudian gunakan jenis tulisannya bebas juga, tapi di sini menggunakan jenis tulisan cover black. Kemudian bisa menuliskan kita atur-atur supaya tulisannya berada di tengah. Cara mengatur tulisannya atau menggeser tulisannya, arahkan mouse-nya pada garis, kemudian klik tahan, barulah digeser-geser seperti ini. Apabila warnanya kurang cerah, kita bisa mengganti warnanya dengan cara memblok seperti ini tulisannya, kemudian kita ganti dengan warna lain yang sekiranya bisa terlihat dengan jelas tulisannya. Nah, kira-kira warna yang tepat adalah warna hitam. Maka bisnya sudah jadi. Silahkan dicoba dan sampai jumpa.